Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ulumul Quran akan mempresentasikan materi tentang Amsalul Quran atau perumpamaan dalam Al-Quran. Kelompok 7 Ulumul Quran beranggotakan Man Syah Putra, Fuza Irma Laura, dan Zahra Husnun Nida dengan dosen pengampu Bapak Firdaus Waji, STAI MA PhD. Yang pertama ada definisi Amsalul Al-Quran. Secara bahasa, kata amsal merupakan bentuk jamak dari matsal yang berarti serupa atau sama. Ada kata matsal, mitsil, dan matsil, serupa dengan syabah, syib, dan syabih, baik lafaz maupun maknanya. Amsal dalam sastra yang dimaksud adalah penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yaitu pengisah menyerupakan sesuatu dengan yang aslinya. Adapun secara istilah, matsal didefinisikan oleh para ahli sastra adalah ucapan yang disebutkan dan biasa dikatakan orang dengan maksud untuk menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan keadaan sesuatu yang akan dituju. Ibnu Qayyim mendefinisikan amsal Quran yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, dan mendekatkan sesuatu yang abstrak, makul, dengan yang konkret, indrawi, atau mendekatkan salah satu dari dua dengan yang lainnya. Adapun jenis amsal dalam Al-Quran ialah yang pertama amsal musharrohah. Maksudnya ialah sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tashbih dalam kurung penyerupaan. Amsal ini seperti banyak ditemukan dalam Al-Quran seperti contoh tentang orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul Adzim. Itulah dengan ayat amsal tentang orang munafik. Adapun amsal yang kedua itu amsal kaminah, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna yang indah, menarik dalam redaksinya, singkat, padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Bentuk-bentuk amsalul Quran. Yang pertama tasbih. Tasbih mempunyai nilai keindahan yang sangat tinggi. Dalam Al-Quran banyak menggunakan usul tasbih yang sering diungkapkan dengan menyerupakan sesuatu yang konkret dengan konkret pula. Seperti firman Allah berikut ini. Quran surat Hud ayat 42. Artinya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung. Gambar tentang ayat ini adalah gelombang yang dahsyat dan menjadikan gunung sebagai padanannya. Yang kedua, istiaroh. Istiaroh adalah tasbih yang simpel dan dibuang salah satu unsur tasbihnya. Seperti firman Allah berikut ini. Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Artinya, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Selanjutnya, faedah-faedah ilmu amsalul Quran. Yang pertama, masalah Al-Quran dapat mengungkapkan kenyataan dan bisa mengkonkretkan hal yang abstrak. Contohnya seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang mengumpamakan orang-orang makan riba yang ditipu oleh hawa nafsunya. Itu diserupakan dengan orang yang sempoyongan karena kemasukan setan. Yang kedua, menghindarkan orang dari perbuatan tercela yang dijadikan dalam perumpamaan Al-Quran setelah dipahami kejelekan perbuatan tersebut. Contohnya Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang menghindarkan orang dari menggunjing orang lain. Yang selanjutnya tujuan amsalul Quran. Yang pertama, matsal akan mendekatkan gambaran mumatsalah dalam benak orang yang diajak bicara.
Karena kadangkala si mukhatab tidak atau belum tahu dengan contoh, maka untuk menghilangkan ketidaktahuan itu, contoh dikemukakan melalui matsal. Yang kedua, pada mulanya orang yang tidak beriman tidak mempercayai tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali tubuh-tubuh yang telah menjadi tulang belulang di akhirat kelak. Maka ayat yang mengandung matsal di atas mengajak mereka untuk memikirkan kejadian awal dari setiap makhluk. Allah menciptakan mereka dari tiada. Itulah pemaparan dari kelompok 7 tentang Amsalul Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.